Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu kembali dalam kegiatan tahsin hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita menjaga iman Islam dan memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai di surat ayat 20. Baik, kita lanjutkan hari ini sekarang ayat 20 ya. An-Nisa 20. Baik. Ini di layar laptop dan kelihatan. Enggak, kalau Baik, saya baca dulu. Nanti diturukan ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in aradtu mustibdala zaujin makana zauji wa ataitum ikhdahunna qintaron fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtanau wa ismam mubina. Mari. Wa ta'khudhu minhu syai'an ata'khudunahu
nawa Baik, kita lihat tajwidnya. Wa in aradtum, nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar, dibaca jelas. Dan ini ada dal sukun bertemu dengan huruf ta, ya. Tidak Ini adalah bacaan idgham mutajanisen. Namanya idgham mutajanisen. tidak berjangan kol-kolah ya Ustadz. Tidak, jadi tidak kol-kola, dal sukunnya tidak kol-kola, langsung masuk ke huruf ta. Jadi idgham. Mutajanisen. Adalah, jadi langsung masuk, ya langsung masuk ke huruf ta, ditandai dengan ada tasdidnya. Nah, idgham mutajanisen itu adalah ketika bertemunya dua huruf yang makhrajnya sama, tetapi sifatnya yang berbeda. Dan tak. Di mana huruf yang pertama itu berharokat sukun, ya seperti ini. Ya. Ya, idgham mutajanisen, ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutamatsilain. Kalau idgham mutamatsilain itu yang harokatnya sama. Dal dengan dal, mim dengan mim, tapi harokat yang depan berkarokat sukun. Nah, ini arot tumustibdala. Nah, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisen. Kemudian bak sukun, ya. Istibdala, bak sukun, bacaan qalqalah, dibaca memantul, tampakkan pantulannya, ya. Dal fathah alif mad tabi'i, panjang dua harokat. Zaujim, kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan masuk apa? Idgham. Ya. Bacaan apa? Idgham bi gunnah. Ya. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah. Idgham masuk dan berdengung. Bi dengan gunnah mendengung. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Ditahan dua harokat, ya. Ingat, mendengung itu harus ditahan, karena kalau tidak ditahan tidak mendengung. Makana kafathah alif mad tabi'i, panjang dua harokat. Zaujiwa, kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu, idgham bi gunnah juga, masuk dengan mendengung wawu, ditandai wawunya ada tasdidnya. Zaujiwa alif fathah berdiri mad tabi'i, panjang dua harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Ihdahunna, dal fathah berdiri mad tabi'i, panjang dua harokat. Nun tasdid, bacaan gunnah atau dibaca mendengung, ditahan dua harokat. Qintoron, nun sukun bertemu dengan huruf to, bacaan ikhfa. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, juga bacaan ikhfa. Masing-masing dibaca samar-samar. Qintoron fala hudu. Lam fathah alif mad tabi'i, panjang dua harokat. Tak hudu, hamzah dibaca ringan. Tak hudu. Dal domah wawu sukun mad tabi'i, panjang dua harokat. Minhu, nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan idgham, dibaca jelas.
Syai'an. Nah, syai'an fathah tanwin alif karena wakof dibaca fathah panjang 2 harokat. Mat iwaz. Syai'a. Qaf lam tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Atakhudunahu. Hamzah tak khudunahu. Zal dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Domir ha dhammah terbalik mat silah qasirah dibaca panjang 2 harokat sama dengan mat tabi'i. Buhtanau tak fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu bacaan idgham di gunah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu ditandai wawunya tasdidnya ditahan 2 harokat. Ismam fathah tanwin bertemu dengan huruf mim bacaan idgham di gunah juga ditahan 2 harokat. Mimnya ditandai ada tasdidnya. Ismam mubina. Bak kasroh yakifun tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif dibaca karena wakof dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Mat iwad. Ya baik, kita artikan wa dan in jika arot tu ya. Ini kata aroda ya. Aroda itu ingin tum kalian istibdala mengganti yaitu mengganti itu dengan menalak zaujin istri makana tempat atau posisi zaujin istri yang lain dan ataita kalian memberi dan ataita memberi tum kalian ataitum kalian memberi kalian telah memberi ihda seseorang hunna di antara mereka tintoron harta yang banyak famakalah jangan tak khudu kalian mengambil kembali min dari nya yaitu harta syai'an sedikit pun. Apakah tak khuduna kalian mengambil nya mengambil kembali harta itu buhtanan sebagai kebohongan wa dan isman sebagai dosa mubinan yang nyata. Baik, saya baca arti ayat 20 surat An-Nisa. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Baik, kita lanjutkan ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhi wa akhadna minkum mitsaqan
Ghalido. Waka Wa wakaifa kaifa ta'khudunahu wa wa qad qad afdhakum Ba'dun. ila ba'di wa wa akhadna minkum 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 mitsaqan ghalido. Wa kaifa ta'khudunahu. Hamzah ta'khudunahu. Dal domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Domir ha domah terbalik mat silah qasirah panjang 2 harokat. Wa qad dal sukun bacaan qalqalah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Wa qad afdha fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Ba'dukum ain ya, ba'dukum. Kalau dha itu agak berat ya, ba'dukum. Mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan idhar syafawi dibaca jelas. Ila lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Ba'diu ain ya, ba'diu. Kafdha kasrah tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu ditandai wawunya ada tasdidnya. Akhadna zal sukun bukan qalqalah ya, jangan dipantulkan. Wa akhadna minkum. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham mutamassilain atau idgham mimi, yaitu bertemunya 2 huruf yang sama, di mana huruf yang pertama berharokat sukun, idgham mutamassilain atau idgham mimi. Mendengung mim ya, mim ditandai ada mim tasdid, ditahan 2 harokat. Mim kasroh ya sukun mat tabi'i, sa fathah alif juga mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ghoin, bacaan izhar dibaca ghalido. Lam kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif karena waqaf maka dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Ghalidon dibaca ghalido. Baik, kita artikan wa dan kaifa bagaimana, ta'khuduna mengambilnya kembali, kalian mengambil hu-nya harta pemberian atau mahar, wa dan qad sungguh afdho telah bergaul atau telah bersetubuh, ba'du sebagian kum kalian, ila kepada ba'zin sebagian yang lain, wa dan akhadna mereka telah mengambil atau istri telah mengambil min dari kum kalian misakon janji ghalidon kuat atau teguh. Misakon telah mengambil janji. Jadi waktu dulu waktu akad nikah itu kan suami kan membaca taklik gitu ya. Itu membaca janji. Misakon ghalidon ya, janji akad ya, atau janji yang kuat, janji yang teguh.
Lalu dalam akad pernikahan dulu. Baik, kita baca ayat 21. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Nah, ini ada asbabun nuzul, surat An-Nisa ayat 20 dan 21. Menurut Abu Ajufa As-Salimi, masyarakat jahiliyah jika bercerai dengan istri mereka, terbiasa mengambil kembali mahar mereka. Lalu Umar bin Khattab berkata, ingat, jangan sekali-kali kau mengambil harta mahar yang telah kau berikan kepada istrimu. Atas hal ini Allah lalu menurunkan kedua ayat ini. Nah, ini. Jadi kalau orang Arab itu ya, dari dulu sampai sekarang, kalau mahar itu memang cucuk itu. Kenapa cucuk? Karena maharnya itu banyak. Kalau di kita kan banyak yang Perangkat alat sholat. Al-Quran dan seperangkat ayat sholat. Keras sekali, Ustaz. Lah, ya. Mau diambil kembali yo ambilen gitu ya. Tidak butuh. Iya. Tapi kalau orang-orang Arab, ya Arab itu makanya orang Arab itu banyak yang suka menikah yang kedua, yang ketiga itu dengan wanita Indonesia karena murah. Bayar mahar. Murah maharnya. Maharnya ini murah. Ya, jadi nggak boleh Teriman. kalau misalnya bercerai itu nggak boleh diambil kembali maharnya. Memang soal mahar ini memang tidak. Yeah. Dulu pernah ada kasus setelah diketahui suaminya itu ternyata sama jenisnya. Lah terus wanitanya kan kecewa. Lah berarti mereka kan qobla dukhul, itu boleh enggak mengambil maharnya. Ini yang murah meriah tadi orang Indonesia. Wanitanya Indonesia, lakinya Indonesia. Ya. Nah, ini kan sudah bergaul, enggak boleh ambil Umar bin Khattab nih. Tapi nek kasus yang itu dihapusi itu gimana Ustaz? Ya, ini berarti kalau itu kan yang ngapusi itu kan berarti kan yang laki-laki, yang pihak yang berperan sebagai laki-laki. Tidak boleh mengambil lagi deh. Ya. Maharnya ya meskipun belum bergaul. Karena dikecewakan sama jenis itu. Ya, dan itu pun juga pernikahan itu berdosa. Tidak boleh. Tidak sah ya? Tidak sah. Batal demi hukum. Ya, pada hakikatnya juga tidak ada mahar karena pernikahan yang tidak sah. Nah, ini ya jangan sampai ya. Ini berarti ya di Indonesia. Masya Allah. Iya, sekarang ini sudah kenalnya lewat media. Ya tentunya diketahuinya ketika mereka akan bergaul gitu ya. Oh ternyata kok beda, ternyata kok sama. Apa ya? Betul. Ini berarti ada yang berbohong dari salah satunya itu. Yang berbohong berarti suaminya yang berperan sebagai laki-laki itu ya Ustaz, yang berbohong. Yang berperan sebagai laki-laki itu ya yang berbohong dan yang berdosa. Berarti secara de jure batal nggih Pak Ustaz? Ya, berarti batal. Berarti hakikatnya tidak ada pernikahan. Sehingga juga tidak ada yang namanya mahar. Okay. Baik, saya kira itu ya. Kalau tanya Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setelah ijab kabul kan ada janji dari suami. Ya.
bahasanya bla 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 ya. Ternyata setelah jadi suami istri dia melakukan KDRT, terus kita kalau menuntut cerai tidak berdosa ya. Ya, boleh. Kalau memang disakiti, dizalimi, maka istri boleh menuntut. Ya, boleh. Tapi kalau masih tetap bersabar, itu lebih baik. Ya, siapa Iya. tahu nanti bisa Atau berubah kan apa baik. memberikan nasihat atau pelajaran pada suami untuk bisa bertobat atau menyadari. Iya, betul. Ye. Baik, kita lanjutkan ayat 22. Wala tankihu manakaha abaukum an nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisatau wa maqta wa sa'a sabila. Mari. Bala tankihu abaukum minan salaf innahu Wala tankihu lam fathah alif matobi'i panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kha domah wawu sukun matobi'i manakaha mim fathah alif matobi'i juga. Aba'u alif fathah berdiri matobi'i dibaca masing-masing panjang 2 harokat. Ba fathah alif matobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil dibaca panjang harus 5 harokat. Abaukum mim sukun bertemu dengan huruf mim idgham mutamasilen atau idgham mimi dibaca mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya ditahan 2 harokat biar tampak dengungannya. Minan nisa'i alif lam syamsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca mendengung atau gunnah ditahan 2 harokat. Sin fathah alif matobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil dibaca panjang harus 5 harokat. Illa lamnya dibaca double ada tasdidnya. Lam fathah alif matobi'i ma qad mim fathah alif juga matobi'i dibaca panjang 2 harokat. Dal sukun bacaan qalqalah dibaca memantul ditambahkan pantulannya qad salaf dan dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Salaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Inna tasdid dibaca inna atau mendengung ditampakkan dengungannya. Hak domah terbalik, domir hak terbalik, matsilah tosiro yang 2 harokat. Karena kafathah alif matobi'i fahisatau fathah alif juga matobi'i panjang 2 harokat. Tanwin bertemu dengan huruf wawu bacaan
Idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu, ditandai wawunya ada tasdidnya, ditahan 2 harokat. Tahu. Mata kof sukun bacaan kolkolah, ya, dibaca memantul, Mage. ditampakkan Mage. pantulnya. Mata Mage. tak fathah tanwin alif dibacanya fathah dan panjang 2 harokat karena wakof. Bacaan mat iwaz. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wasa'a sin fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil, dibaca panjang 5 harokat. Sabila bak kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif karena wakof dibaca fathah, dibaca panjang 2 harokat. Namanya mat iwaz. Karena ada Baik, angkanya. kita Inna. artikan wa dan la, jangan tankihu kalian nikahi ma apa atau siapa Yang nakaha telah menikahi abau bapak-bapak atau kakek-kakek kum kalian min dari an-nisa'i perempuan-perempuan atau wanita-wanita illa kecuali ma apa qad sungguh salaf telah berlalu atau terdahulu. Ini kok Jadi nggak salaf ngomong? itu terdahulu ya. Baru bisa. Ada ulama salaf, itu maksudnya ulama terdahulu. Kalau In aliran salafi. aliran salafi itu yang berusaha untuk ya melakukan ibadah sesuai dengan yang Nafi. dipahami oleh orang-orang terdahulu yang berusaha untuk benar-benar melaksanakan sesuai as-sunnah, ya, sesuai yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Salafus sholah. Itu berusaha untuk ya melaksanakan secara konsekuen ya, Al-Quran dan Hadis. Kemudian inna sesungguhnya hu-nya wanita-wanita Anisa itu karena maksudnya perbuatan menikahi itu. Innahu sesungguhnya itu Akaha. karena Akaha. adalah Berbuat. atau merupakan fahisatan perbuatan keji dan maktan dibenci atau menjijikkan dan sa'a seburuk-buruk sabilan jalan. Baik, saya baca ayat 22. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah. Dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ini ada asbabun nuzul dari ayat 22 ini. Seorang sahabat Ansor mengatakan bahwa ayat ini dan ayat berikutnya, yaitu surat An-Nisa ayat 23, diturunkan berkenaan wafatnya Abu Qais bin Aslat, sahabat Ansor yang soleh. Dia meninggalkan seorang istri. Tidak lama anaknya Qais ingin menikahi ibu tirinya, janda dari ayahnya. Ibu tiri Qais berkata, "Kau adalah anakku sendiri, dan kau termasuk dalam kaum yang soleh." Kemudian janda Abu Qais itu
mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh ya kalau orang-orang Arab jahiliyah dulu biasa, bagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa yang awal kemarin ini. Ya baik Ibu. Saya Ustaz, kalau kakak beradik cewek menikah dengan satu orang suami, jadi suami itu istrikan dua orang kakak beradik itu boleh nih? Nggak boleh, ya nggak boleh. Menikahi dua saudara yang sama itu nggak boleh. Jadi harus diambil salah satunya. Kalau turun panjang boleh. Oh boleh, anu ganti. Ya juga boleh. Turun panjang. Itu Bu Umi itu. Bukan turun ranjang Kalau mau. itu turun karpet, sekarang ganti karpet. Ganti karpet napa niku? Lah ranjangnya Turun ganti ranjang. karpet. Oh, begitu. Turun Masya Allah. ranjang. Oke. Ini nampaknya saya banyak PR juga ini. Lah, jamaahnya banyak yang single parent. Lah sampun sepuh-sepuh. Nggih, ya, dinikmati Bu Rifki nggih. Nggih. Bagian dari takdir dari, ya, bagian dari takdir dari Allah yang harus dijalani. Tetapi misalnya kalau masih ketemu jodoh juga, kalau memang ada ketemu ya baik-baik saja, karena meskipun sudah ketemu, katanya itu kan yang penting itu kan kita butuh teman untuk berbicara, teman untuk kan golek momongan Ustaz. Ya Bu Umi Minjani, siapa tahu ada saudagar kaya. Raja minyak. Itu namanya legan golek momongan. Oke. Ibu, ini karena ayat 23 itu panjang, kita sementara cukupkan dulu ya. Atur nuwun. Jadi ayat 22, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di Sabtu pekan depan, tilawah bersama duit arti perkataan. Mudah-mudahan ya kita tutup dengan membaca Baik, demikian Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsir kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu wawasan kita tentang isi kandungan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri, kita tutup vaksin kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Semuanya. Saya tutup nggih. Nggih, monggo Pak Ustaz.